Kekacauan mental dan penderitaan yang dialami seseorang bisa dipandang sebagai kompleksitas besar yang dihasilkan oleh banyak faktor yang saling terkait, menyatu, dan menciptakan badai dalam pikiran serta emosi. Proses ini bukan hanya soal satu atau dua kejadian, melainkan interaksi panjang antara pengalaman, trauma, tekanan sosial, dan perasaan yang belum terselesaikan. Memahami penyebab kekacauan mental adalah menyelami kedalaman jiwa manusia, di mana ada dinamika yang seringkali tidak terlihat secara kasat mata, namun berdampak sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan memulai dengan menelusuri akar utama dari berbagai penyebab yang umum, meskipun setiap individu mungkin memiliki versi unik dari perjalanan mental mereka. 1. Ketidakpastian. Ancaman terhadap kebutuhan dasar manusia akan kontrol. Manusia secara naluriah mendambakan kontrol dan stabilitas dalam hidupnya. Ini adalah bagian dari sifat dasar kita untuk merencanakan, memprediksi, dan beradaptasi. Namun, dunia nyata tidak selalu mengikuti keinginan kita. Ketidakpastian adalah sumber kekacauan yang kuat, memicu kecemasan kronis yang seringkali tidak bisa dijelaskan. Ketika hidup seseorang tidak dapat diprediksi, ketika situasi-situasi penuh ketidakpastian terus muncul, seperti ketidakjelasan masa depan pekerjaan, ketidakpastian dalam hubungan, atau ketidakpastian mengenai kesehatan diri atau orang terkasih, maka kecemasan muncul dengan sendirinya. Ketidakpastian ini mengacaukan mekanisme otak yang selalu mencari keamanan. Otak manusia yang dirancang untuk mengidentifikasi ancaman akan merespons dengan menciptakan skenario-skenario terburuk, bahkan sebelum ancaman itu benar-benar ada. Ini adalah bentuk perlindungan diri yang menjadi bumerang ketika berlebihan. Individu mulai terjebak dalam lingkaran kecemasan yang membuat mereka merasakan bahaya yang tidak pernah berhenti. Ketidakpastian memicu rasa takut yang terus-menerus, menciptakan mentalitas bertahan hidup yang bisa sangat melelahkan. Dalam kondisi ini, energi mental seseorang terkuras untuk mencoba mengendalikan situasi yang tidak bisa mereka kendalikan, memperburuk kekacauan mental yang sudah ada. Pikiran mereka penuh dengan skenario bagaimana jika, dan setiap kegagalan untuk menemukan jawaban yang pasti menambah lapisan kecemasan lebih lanjut. 2. Kehilangan, kekosongan yang menelan identitas. Kehilangan adalah salah satu pengalaman paling menyakitkan yang bisa dialami seseorang dan bisa menjadi pemicu utama penderitaan mental. Kehilangan tidak hanya berbicara tentang kematian, meskipun itu tentu saja menjadi salah satu bentuk kehilangan yang paling mendalam. Kehilangan seseorang yang dicintai, baik karena kematian, perpisahan, atau jarak emosional, menciptakan kekosongan yang tak mudah diisi. Hubungan manusia seringkali menjadi pusat dari identitas dan rasa aman seseorang. Ketika kehilangan itu terjadi, identitas dan makna hidup terasa ikut runtuh. Ketika seseorang kehilangan seseorang yang menjadi bagian penting dari hidup mereka, mereka tidak hanya kehilangan kehadiran fisik orang tersebut, tetapi juga bagian dari diri mereka yang didefinisikan oleh hubungan itu. Selain kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan atau kesempatan juga bisa membawa dampak psikologis yang mendalam. Karier dan pencapaian seringkali menjadi penentu nilai diri dalam masyarakat. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, mereka mungkin tidak hanya kehilangan penghasilan, tetapi juga merasa kehilangan harga diri, rasa berdaya, dan tujuan hidup. Kehilangan semacam ini menimbulkan kekosongan yang sulit dipulihkan, karena seringkali rasa gagal atau tidak berharga menyertai pengalaman tersebut. Kehilangan tidak pernah benar-benar hilang begitu saja. Ia meninggalkan bekas luka yang mendalam. Seringkali penderitaan mental yang dihasilkan dari kehilangan adalah rasa ketidakmampuan untuk melupakan atau menerima kenyataan bahwa apa yang hilang tidak akan pernah kembali. Trauma kehilangan, terutama ketika seseorang belum siap atau mampu menghadapinya, bisa bertahan bertahun-tahun terus menghantui pikiran. Konflik internal, pertarungan antara diri yang diinginkan dan realitas. Dalam setiap individu ada ketegangan antara apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka hadapi dalam kenyataan.
Konflik ini bisa menjadi sumber penderitaan mental yang mendalam ketika harapan-harapan tidak terpenuhi, atau ketika seseorang merasa mereka hidup dalam realitas yang salah. Bayangkan seseorang yang memiliki impian besar untuk menjadi seniman, penulis, atau ilmuwan, tetapi hidup mereka terperangkap dalam pekerjaan yang tidak mereka cintai. Konflik ini menimbulkan frustasi dan keputusasaan. Setiap hari mereka bangun dengan perasaan bahwa mereka hidup bukan sebagai diri mereka yang sejati, tetapi sebagai seseorang yang menjalani peran yang tidak mereka inginkan. Di sisi lain, konflik internal juga bisa muncul ketika ada ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dari individu dan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Banyak orang hidup di bawah tekanan harapan orang lain, harapan dari keluarga, masyarakat, atau pasangan. Harapan-harapan ini menciptakan beban mental yang luar biasa. Ketika seseorang merasa mereka tidak dapat memenuhi harapan ini, atau ketika mereka memilih jalan yang berbeda dari apa yang diharapkan, perasaan bersalah, malu, atau tidak cukup baik bisa menggerogoti mental mereka. Konflik batin ini menciptakan dualitas dalam pikiran yang terus-menerus membebani seseorang, menghilangkan ketenangan batin. Sempat kesepian. Parasit emosional yang memperburuk semua masalah. Kesepian adalah salah satu perasaan yang paling menghancurkan secara psikologis, terutama ketika seseorang merasa sendirian di tengah keramaian. Kesepian bukan hanya soal kurangnya kehadiran fisik orang lain, tapi juga kurangnya hubungan emosional yang mendalam. Seseorang bisa berada di tengah banyak orang, namun tetap merasa terasing karena tidak ada ikatan yang mendalam dan penuh pengertian dengan orang-orang di sekitarnya. Kesepian menciptakan ruang kosong dalam diri seseorang yang seringkali tidak dapat diisi dengan mudah. Ini adalah kondisi di mana seseorang merasa tidak dipahami, tidak diterima, atau bahkan tidak layak untuk dicintai. Ketika rasa kesepian ini berlanjut, ia bisa merusak harga diri seseorang dan memperburuk setiap masalah yang sudah ada. Masalah kecil menjadi tampak sangat besar, dan penderitaan mental menjadi lebih dalam karena tidak ada pelarian atau dukungan dari orang lain. Kesepian juga sering memperburuk penderitaan yang muncul dari trauma masa lalu, ketidakpastian, dan konflik internal. Tanpa seseorang yang bisa dipercaya untuk berbagi perasaan, seseorang akan terjebak dalam pikirannya sendiri, terus-menerus memutar ulang setiap kekhawatiran dan ketakutan. Kesepian bisa membuat penderitaan mental menjadi lebih sulit dihadapi karena individu merasa tidak ada seorang pun yang mengerti apa yang mereka alami, membuat mereka merasa benar-benar terisolasi dari dunia luar. 5. Trauma masa lalu. Bayangan gelap yang terus menghantui. Trauma masa lalu, terutama yang tidak dihadapi atau diselesaikan, seringkali menjadi akar dari penderitaan mental yang mendalam. Pengalaman traumatis seperti kekerasan fisik atau emosional, pelecehan, atau kehilangan yang tak terduga meninggalkan bekas luka psikologis yang sulit disembuhkan. Bahkan ketika peristiwa traumatis tersebut telah lama berlalu, dampaknya bisa terus dirasakan hingga bertahun-tahun kemudian. Trauma ini bisa terwujud dalam bentuk ketakutan, mimpi buruk, kecemasan yang konstan, atau perasaan terjebak dalam pola pikir yang negatif. Trauma masa lalu menciptakan reaksi emosional yang sangat kuat terhadap situasi yang mungkin tampak tidak signifikan bagi orang lain. Misalnya, seseorang yang pernah mengalami penolakan mendalam di masa lalu mungkin akan bereaksi berlebihan terhadap kritik kecil, karena perasaan ditolak kembali muncul dengan intensitas yang sama seperti pengalaman traumatis itu. Reaksi emosional ini menjadi sulit diatur, karena mereka datang dari tempat luka yang belum sembuh. Setiap kali trauma tersebut diaktifkan oleh situasi yang serupa, penderitaan mental menjadi lebih dalam dan lebih sulit untuk diatasi. 6. Tekanan sosial. Beban menjadi sempurna. Di dunia yang semakin terhubung dan penuh dengan ekspektasi sosial, tekanan untuk menjadi sempurna atau setidaknya tampak sempurna di mata orang lain semakin meningkat. Sosial media, misalnya, menciptakan gambaran hidup yang ideal dan sukses yang membuat banyak orang merasa tertekan untuk mengikuti standar tersebut.
Mereka merasa perlu untuk mencapai keberhasilan tertentu, memiliki penampilan tertentu, atau menjalani gaya hidup yang sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh masyarakat luas.